Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan membencimu tiba-tiba, seperti orang yang ketempelan. Ya, ini yang harus kamu lakukan agar dia kembali mencintaimu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehadiran ya hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, itu ya, sebagai sesuatu yang bisa dikesampingkan begitu saja ya. Karena memang di dalam cinta justru hal-hal yang tidak terlihat ini ya, itu tumbuh ya sedemikian hebatnya. Maka kita mengenalkan ya, ada yang namanya ilmu pelet ya, itu kan sangat legendaris ya, sangat terkenal, semua orang tahulah. Apa itu ilmu pelet ya? Ilmu pelet itu kan untuk membuat orang dari tidak suka menjadi suka, dari membenci menjadi mencintai, dari menjauhi menjadi mendekat dan seterusnya. Itu kan ilmu pelet. Ada juga yang namanya guna-guna atau juga sering disebut sebagai sihir tafrik ya. Jadi untuk memisahkan orang. Walaupun guna-guna itu model ragamnya yang lain juga banyak. Nah, ini yang saya sebut betapa banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat justru itu tumbuh ya dan berkembang. Nah, jadi sekarang kita melihat sebuah fenomena ya yang mengagetkan bagi kita. Mantan ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya, kemarin biasa-biasa saja, normal-normal saja, baik-baik saja. Tahu-tahu hari ini tiba-tiba langsung minta berpisah. Coba bayangkan tuh. Bahkan ada ya, sudah mau menikah nih, undangan sebagian sudah disebarkan ya. Kemudian catering sudah kasih uang muka. Sewa gedung sudah kasih uang muka. Kemudian kepanitiaannya itu ya, among tamu, itu sudah dihubungi, bahkan sudah ketemuan begitu dengan mereka yang siap membantu untuk jadi among tamu di hari pernikahan. Ya, semua keluarga sudah mempersiapkan diri. Tiba-tiba dia minta untuk putus ya. Pernikahan gagal, coba. Siapa yang tidak kaget ya? Kaget kan ya? Dan sedih, bingung ya, bagaimana ini semua orang sudah tahu, tiba-tiba pernikahan itu gagal terwujud. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Perubahannya ini tiba-tiba. Dan kita mengenali betul mantan ya, dia sebenarnya bukan orang yang suka berubah secara tiba-tiba ya. Karena ada memang orang yang tipenya itu sulit untuk ditebak ya. Karakter kepribadiannya itu selalu berubah-berubah. Itu memang sulit dipahami orang yang demikian. Tapi mantan ini tidak ya. Dia tidak pernah yang aneh-aneh. Tetapi kali ini tiba-tiba dia membatalkan pernikahan ya, atau kalau sudah suami istri tiba-tiba dia mengajak dan memaksa untuk bercerai. Nah, jadi ini fenomena ya seperti orang yang ketempelan ya. Kan ketempelan itu kan orang yang sedang berada ya di bawah pengaruh ya dari hal-hal yang
tadi ya, seperti misalnya jin, begitu kan, ketempelan jin, ketempelan setan, dan seterusnya itu ya, yang bisa membuat orang menjadi tiba-tiba berubah. Jadi misalnya orang dari membenci nih ya, benci kepada seseorang, tiba-tiba ya jadi mencintai. Nah, itu kan ketempelan. Dia dipengaruhi oleh jin ya, yang menjadi apa itu ya istilahnya, perewangan dari ilmu peletnya tadi itu ya, mempengaruhi dia untuk dari membenci jadi mencintai. Nah, jadi perubahan itu karena ketempelan. Begitu juga dengan guna-guna perpisahan atau sihir tafrik ya. Nah, itu kan eh, yang dikirimkan ya dalam bentuk misal kalimat-kalimat, jampi-jampi, dan seterusnya. Itu kan punya perewangannya, energinya itu ya. Energi dari susunan kalimat yang menjadi jampi-jampi itu kan mengundang perewangannya atau jin-jin yang membantu. Nah, kemudian dari rasa cinta dipengaruhi, dibisiki ya, dengan kemarahan, kebencian, dan seterusnya. Dan itu yang membuat dia tiba-tiba minta untuk berpisah, minta untuk bercerai, membatalkan pernikahan, putus, dan seterusnya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan ya, agar dia bisa kembali normal? Jadi ada dua yang harus dilakukan sekarang. Kalau ini memang hasil dari ketempelan ilmu pelet, sihir tafrik, guna-guna tadi, nah maka kalau ini sudah bisa dibersihkan, mantan ini harus dipagari. Karena satu kali orang pernah kena seperti itu, kedepannya akan mudah kena terus ya. Jadi ada manusia itu, ya, dia secara alamiah tidak bisa dikenai yang seperti itu. Ada ya. Itu orang-orang yang selalu uh, berpikir ya. Jadi orangnya itu tidak pernah ngelamun. Otaknya sangat aktif, digunakan terus. Ya. Itu kalau orang mau apa ya, memelet atau mengirimkan ilmu peletnya misal kepada ilmuwan tuh, itu susah tuh. Karena otaknya bekerja terus. Walaupun kelihatan dia sedang istirahat, pikirannya bekerja terus. Dan mereka kan tidurnya tidak pernah sore itu. Kadang-kadang tidurnya cuma sejam, 2 jam kalau malam. Bangun lagi, berpikir terus. Nah, itu susah untuk terkena ilmu pelet. Ya, jadi mereka walaupun tidak punya pagaran, secara alamiah mereka tidak bisa tersentuh oleh ilmu sihir karena tidak pernah ngelamun. Nah, ketika mantan ini misal pernah kena satu kali, itu menunjukkan bahwa dia memiliki pertahanan yang sangat tipis ya. Bahkan tidak punya pertahanan, ditambah mungkin suka ngelamun. Sehingga mudah ya terkena sihir, ilmu pelet, sihir tafrik, guna-guna, dan seterusnya tadi. Nah, maka kalau sudah dibersihkan, mantan ini harus segera dipagari. Nah, sekarang bagaimana caranya membersihkan mantan? Nah, sebelum kita bahas cara membersihkannya, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Jadi kita rukyah mantan yang ketempelan tadi ya. Kalau bisa ketemu ya kita rukyah langsung. Tapi kan dia tidak mau ya. Ngapain katanya mau merukyah saya, kan begitu. Maka yang kita lakukan apa? Merukyahnya dari jauh. Setiap malam ya. Jadi kita kerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat ya. Setelah itu kita kirimkan surat Al-Baqarah untuk mantan. Kalau terlalu panjang, kita kirimkan misal surat Al-Baqarah ayat 255 atau
sering kita sebut sebagai ayat kursi. Ya, sebenarnya semua bagian dari surat Al-Baqarah itu bagus tuh dikirimkan kepada mantan. Karena jangankan mantan ya, sebuah rumah yang besar pun, kalau banyak penghuni-penghuni yang tidak terlihat tadi, dibacakan surat Al-Baqarah atau bagian-bagian dari surat Al-Baqarah, misal selain ayat kursi, surat Al-Baqarah 2 ayat penutup ya, itu semua ya, penghuni gedung bangunan yang tidak terlihat itu akan lari. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul baqarah. Jadi jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, jadi setan lari kepada apapun yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, jadi selesai kita mengerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat ya. Kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan karomah surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, aku kirimkan, kita sebut nama mantan kita ya, jangan lupa nama orang tuanya juga, bin atau binti siapa, agar ia dibersihkan dari pengaruh ilmu pelet, sihir tafrik, guna-guna dan seterusnya, agar dia bisa kembali normal seperti dulu lagi ya. Nah, jika sudah selesai baru kita kirimkan ya. Kita kirimkan dalam bilangan yang ganjil ya, 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali. Jadi bisa dipilih mana yang kita sempat untuk mengirimkannya ya. Kalau sempatnya 3 kali ya 3 kali, kalau bisa lebih banyak sangat baik, jumlahnya ganjil. Jika sudah selesai, kita tutup ya dengan membaca solawat 1 kali. Nah, insya Allah jika rutin kita lakukan, mantan akan bisa bersih kembali ya. Jadi kalau ilmu peletnya itu ringan ya, insya Allah tidak akan lama segera bersih. Tetapi kalau diperbarui terus ya, dia ringan tetapi diperbarui terus, dikirim terus, nah itu dibutuhkan kesabaran memang untuk membersihkannya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalau sudah bersih artinya dia sudah normal kembali, harus segera kita pagari. Nah, bagaimana cara memagarinya? Nanti kita lanjutkan dalam video selanjutnya, karena nanti kalau dalam video ini terlalu panjang ya. Nanti tunggu video selanjutnya yang membahas tentang bagaimana cara memagari mantan agar tidak terkena pengaruh ilmu pelet dan seterusnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.